Ketemu lagi bersama Kaichi Simer. Jangan lupa like, subscribe, and share. Di sini saya dan teman-teman saya ingin menampilkan hasil tugas kelompok linguistik yang berjudul Aliran Linguistik Modern. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan pembaca materi. Ada Abel, Desi, Diani, Mirani, Siska Eci, Safira, Rizky, dan Rahma. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan aliran linguistik modern. Perlu kita ketahui, linguistik merupakan ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Jadi, secara umum, perkembangan kajian linguistik ini dapat kita lihat dari banyaknya teori-teori dan penelitian yang dihasilkan oleh para peneliti, serta munculnya bermacam gerakan dan aliran. Nah, jadi penelitian-penelitian yang dilahirkan dari perkembangan teori ini juga melahirkan sebuah teori baru yang merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap teori pendahulunya. Nah, jadi linguistik modern ini muncul sejak berakhirnya zaman Renaissance yang ditandai oleh munculnya buku yang berjudul Cours de Linguistique Générale yang dianggap sebagai awal babak baru lahirnya linguistik modern. Dan saat itulah tokoh yang bernama Ferdinand de Saussure dianggap sebagai bapak linguistik modern. Nah, jadi Ferdinand de Saussure ini beserta karyanya telah banyak memberikan pengaruh terhadap dunia linguistik lewat beberapa gagasan dan teorinya di bidang linguistik. Di samping itu juga, teori-teori yang dibawanya mengundang banyak reaksi dari para linguis selanjutnya untuk mengkaji kembali teori-teori dan merumuskan teori-teori baru di bidang linguistik. Nah, maka lahirlah beberapa tokoh linguistik lainnya seperti Robert Lado, Edward Sapir, William Francis, dan lain sebagainya. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, di aliran linguistik modern ini dibagi menjadi dua aliran. Yang pertama ada aliran strukturalisme dan yang kedua ada aliran poststrukturalisme. Di sini saya akan menjelaskan mengenai linguistik strukturalisme, di mana ada bapak linguistik modern yang bernama Ferdinand de Saussure. Bisa teman-teman lihat dalam layar monitor foto Bapak Ferdinand de Saussure yang merupakan bapak linguistik modern. Nah, mengapa sih Bapak Ferdinand ini dikatakan sebagai bapak linguistik modern? Mari kita bahas sejarahnya. Nah, jadi teman-teman, Ferdinand de Saussure ini merupakan seorang ahli linguistik yang berkebangsaan Swiss. Dia dilahirkan di kota Jenawa pada tanggal 26 November 1850. Kemampuannya dalam bidang bahasa ini sudah tampak sejak ia masih kecil. Di umurnya yang ke-15 tahun, ia menulis sebuah karangan esai yang berjudul Sur les langues, dan pada tahun 1874 beliau mulai belajar bahasa Sanskerta. Nah, kemudian di perguruan tinggi ia belajar dari tokoh-tokoh besar linguistik seperti Brookman dan Hubsman yang pada saat itu dipandang sebagai ahli linguistik. Kemudian teman-teman, pada tahun 1878, tepatnya ketika ia berusia 21 tahun, Bapak Ferdinand ini menghasilkan sebuah karya yang luar biasa yang berjudul Memoires sur le système primitif de Polish dans les langues Indo-Eropa, yang artinya tentang catatan tentang sistem vokal purba dalam bahasa-bahasa Indo-Eropa, yang karyanya ini merupakan bukti kecemerlangannya sebagai ahli linguistik historis. Nah, karyanya ini merupakan penerapan metode rekonstruksi untuk menjelaskan hubungan absolut dalam bahasa-bahasa Eropa. Nah, teman-teman, sekalipun ia ini menghasilkan karya yang bernuansa linguistik historis, nah, Bapak Ferdinand ini juga lebih dikenal sebagai bapak linguistik umum. Hal ini dikarenakan dua orang muridnya yang bernama Charles Bailey dan Albert itu menerbitkan sebuah buku yang berjudul Cours de Linguistique Générale, yaitu kursus tentang linguistik umum. Nah, dari karya ini lahirlah linguistik modern, sehingga dikatakan bahwa
Bapak Ferdinand de Saussure ini dikatakan sebagai bapak linguistik modern. Nah, apa sih yang terdapat dalam bukunya ini? Jadi, dalam buku itu terdapat suatu pandangan mengenai konsep. Yang pertama itu perbedaan linguis dan parole. Yang kedua telaah sinkronik dan diakronik. Yang ketiga perbedaan signifian dan signifi. Dan yang terakhir, yang keempat, ada hubungan sintakmatik dan paradigmatik. Nah, jadi itu sejarah bapak linguistik modern yaitu Ferdinand de Saussure. Aliran lain yang mengembangkan teori struktural. Linguistik struktural pun mengalami perkembangan. Berbagai aliran linguistik yang bermunculan karena berkembangnya linguistik struktural. Di antaranya adalah yang pertama, aliran Praha dengan tokohnya Willem Madesius, Nikolai Trubetskoy, Roman Jakobson, dan Maurice Hill. Aliran ini membedakan fonologi yang mempelajari bunyi dalam suatu sistem dan fonetik yang mempelajari bunyi itu sendiri. Aliran ini mengembangkan istilah morfologi yang meneliti perubahan fonologis yang terjadi akibat hubungan morfem dengan morfem. Dalam bidang sintaksis, aliran ini mencoba menelaah kalimat melalui pendekatan fungsional. Yang kedua, aliran glosematik. Aliran ini lahir di Denmark dengan tokohnya Louis Hijmenslev. Louis menganggap bahasa mengandung segi ekspresi atau signifian dan segi isi atau signifie. Masing-masing segi mengandung formal dan substansi. Yang ketiga, aliran Wirthian dengan tokohnya Johann Wirth, London 1890 sampai 1960. Dikenal dengan teori fonologi prosodi yang menentukan arti pada tatanan fonetis. Di dalam aliran Wirthian terdapat 3 macam pokok prosodi. Di antaranya adalah yang pertama, menyangkut gabungan fonem, yang kedua, menyangkut gabungan konsonan, dan yang terakhir, menyangkut hubungan vokal. Prosodi dari sandi atau jeda merupakan prosodi yang realisasi fonetisnya lebih besar daripada fonem-fonem supersegmental. Yang keempat, aliran sistemik. Aliran ini berpandangan untuk memberikan perhatian penuh pada segi kemasyarakatan bahasa, terutama pada fungsi dan penerapan dalam berbahasa. Yang kelima, aliran strukturalis Amerika dengan tokoh Leonard Bloomfield. Di dalam aliran ini ada beberapa faktor yang menyebabkan aliran ini berkembang. Mereka memberikan bahasa Indian dengan cara sinkronik. Bloomfield memberikan bahasa aliran strukturalisme berdasarkan fakta objektif sesuai dengan kenyataan yang diamati, dengan hubungan baik antara linguis sehingga menerbitkan Language sebagai wadah untuk melaporkan hasil karya mereka. Aliran ini sering disebut dengan aliran taksonim karena aliran ini menganalisis dan mengklasifikasikan unsur bahasa berdasarkan hubungan hierarkinya. Yang keenam, aliran linguistik tekmemik dipelopori oleh Ken Pick. Aliran tekmemik tidak membatasi minatnya pada bahasa, tetapi harus memandang bahasa sebagai konteks yang luas, yaitu mempelajari perilaku nonverbal, bisa dari orang awam, dan juga dalam konteks perilaku pengamat bahasa yang khusus. Teori tekmemik merupakan teori dari berbagai teori yang menyatakan bagaimana pengamat secara universal mempengaruhi data dan menjadi bagian dari data tersebut.
Saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya tentang tokoh-tokoh pengembang struktural. Yang pertama, Roland Barthes. Barthes pada tahun 1915 sampai dengan 1985 merupakan tokoh intelektual dan filsuf Prancis yang gagasannya berada pada fase peralihan dari strukturalisme ke poststrukturalisme. Walau demikian, Barthes bersama Levi Strauss adalah tokoh-tokoh awal yang mencetuskan paham struktural dan meneliti sistem tanda dalam budaya. Menurutnya, ada titik temu dan konvergensi antara linguistik, ilmu bahasa dan penelitian budaya yang pada gilirannya akan memperkarya penelitian semiologi, yaitu ilmu tentang praktik penandaan atau signifying atau analisis penetapan makna dalam budaya yang ia kembangkan. Adapun beberapa tema konseptual dan terminologi yang dipakai. Yang pertama, language parole. Distingsi yang dicetuskan oleh Saussure ini tidak hanya dapat dipakai dalam fenomena linguistik, tetapi juga dalam konteks semiotik. Yang kedua, signifier atau signifit. Distingsi Saussurian tentang benda atau konsep yang dihadirkan melalui yang ditandakan signifit dan tanda yang menghadirkan signifier atau penanda. Bagi Barthes merupakan sesuatu yang esensial dalam sistem penanda, sig system. Yang ketiga, syntime dan sistem. Syntime mengacu pada cara bagaimana tanda-tanda disusun melintasi waktu dalam satu susunan atau tata bahasa atau gramatika. Oleh karenanya, setiap bagian dalam hal ini mengambil nilai terhadap lawannya. Dan sistem mengacu pada perlawanannya yang bisa diganti atau kadang dilihat sebagai paradigma. Dan yang keempat, itu mengacu pada tatanan makna kata atau order of signification. Yang pertama, pada makna kata lugas atau literal dalam arti menjelaskan sesuatu sebagaimana adanya denotasi. Dan yang kedua, menggunakan arti kiasan atau konotasi. Dan dalam arti tertentu melibatkan semacam metabahasa. Denotasi berada pada tingkatan yang lebih rendah. Tema-tema tersebut disajikan dalam karyanya bahasa. Denotasi berada pada tingkatan yang lebih rendah. Tema-tema tersebut disajikan dalam karyanya Methodologis pada tahun 1957. Buku ini merupakan pengantar terbaik untuk mengilustrasikan pendekatan Barthes akan studi tanda-tanda semiotik. Menurutnya, tanda dalam budaya bukanlah sesuatu yang polos murni. Namun sebaliknya, tanda-tanda justru memiliki kaitan yang kompleks dengan reproduksi ideologi. Barthes mengangkat interpretasi tentang berbagai fenomena dan menghubungkannya dengan tema yang berbau marxis, termasuk dengan kebenaran sejati, ideologi dan pemujaan berhala komoditas. Buku mitologis Barthes ini menjadi sangat penting karena mempunyai dua alasan. Yang pertama, membuka alur baru dengan menghubungkan semiotika dan teori kritis. Yang kedua, melegitimasi studi budaya populer dalam dunia akademik dan tren gaya hidup, lifestyle, dalam masyarakat consumer society. Kita lanjut lagi dari B. Charles Sanders Peirce. Peirce mengemukakan teori segitiga makna atau trigonometri yang terdiri dari tiga elemen utama, yakni 1. Tanda adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia, dan tanda menurut Peirce terdiri dari simbol. Tanda yang muncul dari kesepakatan, ikon, tanda yang muncul dari perwakilan fisik, dan indeks, tanda yang muncul dari hubungan sebab akibat. Sedangkan objek atau acuan tanda adalah konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda atau sesuatu yang dirujuk tanda. Yang ketiganya interpreter.
atau pengguna tanda adalah konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkan ke suatu makna tertentu. Hal yang terpenting dalam proses semiosis adalah bagaimana makna muncul dari sebuah tanda ketika tanda itu digunakan oleh orang saat berkomunikasi. Contohnya saat seorang gadis menggunakan rok mini, maka gadis itu sedang mengomunikasi mengenai dirinya kepada orang lain yang bisa jadi memaknainya sebagai simbol keseksian. Begitu pula ketika Nadia Satya muncul di film Choco Strawberry dengan akting dan penampilan fisiknya yang memikat. Para penonton bisa saja memaknainya sebagai ikon wanita muda cantik yang bergairah. Saya akan menjelaskan Jacques Derrida. Derrida terkenal dengan model semiotika dekonstruksinya. Dekonstruksi menurut Derrida adalah sebagai alternatif untuk menolak segala keterbatasan penafsiran ataupun bentuk kesimpulan yang baku. Konsep dekonstruksi yang dimulai dengan konsep demistifikasi, pembongkaran produk pikiran rasional yang percaya kepada kemurnian. Realitas pada dasarnya dimaksudkan menghilangkan struktur pemahaman tanda-tanda signifier melalui penyusunan konsep signified. Dekonstruksi pertama sekali adalah usaha membalik secara terus-menerus hierarki oposisi biner dengan mempertaruhkan bahasa sebagai medannya. Strategi pembalikan ini dijalankan dalam kesementaraan dan ketidakstabilan yang permanen sehingga bisa dilanjutkan tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang perkembangan aliran linguistik modern. Nah, perlu kita ketahui bahwa linguistik merupakan ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Dalam perkembangan aliran linguistik modern ini terdapat karakteristik linguistik struktural. Apa saja yang dibahas mengenai karakteristik linguistik struktural? Setelah diuraikan mengenai pandangan aliran struktural strata pada tokoh-tokohnya, selanjutnya dipaparkan mengenai ciri-ciri aliran struktural tersebut sebagai berikut. A. Berdasarkan pada paham behaviorisme. Sejalan dengan paham behaviorisme bahwa sesungguhnya proses berbahasa sebagaimana tingkah laku yang merupakan suatu proses stimulus respon. Setiap manusia berujar pada dasarnya merupakan respon dari suatu stimulus. Stimulus ada kalanya berupa ujaran, ada kalanya berupa isyarat dengan gerakan anggota badan atau gestur, dan ada kalanya pula berupa situasi. B. Bahasa berupa ujaran. Ciri ini menunjukkan bahwa hanya ujaran saja yang termasuk dalam bahasa. Dalam pengajaran bahasa, teori struktural melahirkan metode langsung atau direct methods yang dengan pendekatan oral atau oral approach. Tulisan statusnya sejajar dengan gestur. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan mengenai perkembangan aliran linguistik modern yang terdapat karakteristik linguistik struktural. Lanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya tadi, yaitu bahasa merupakan sistem tanda atau signified dan signifian. Pada dasarnya, signified adalah unsur bahasa yang berada di balik tanda, yang berupa konsep di balik yang penutur atau disebut juga makna. Sedangkan signifian adalah wujud fisik atau hanya yang berupa bunyi ujar. Adapun yang dimaksud dengan arbiter, arbiter adalah sifat dari tanda tersebut adalah semena-mena. Namun demikian, kearbiteran ini juga dibatasi oleh suatu konvensi atau kesepakatan antar pemakai. Yang C. D. Bahasa merupakan kebiasaan atau habit. Berdasarkan sistem habit pengajaran bahasa diterapkan metode drill and practice, yakni suatu bentuk latihan yang terus-menerus dan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Selanjutnya, yang E, yaitu kegramatikalan berdasarkan keumuman. Bentuk asal struktur bahasa yang biasa dipakai atau umum sajalah yang dinilai sebagai bentuk gramatikal. Bentuk-bentuk kaidah sebenarnya betul, akan tetapi belum umum. Makna bentuk tersebut terpaksa harus dinyatakan tidak gramatikal. Dengan itu, standar yang dipakai untuk menetapkan kegramatikalan suatu bahasa adalah standar keumuman, bukan standar kaidah atau norma bahasa. Baik.
saya akan menjelaskan tentang karakteristik linguistik struktural. Karakteristik linguistik struktural ini memiliki ciri-ciri, dan saya akan menjelaskan dari ciri level-level gramatikal ditegakkan secara rapi. Level gramatikal mulai ditegakkan dari level terendah yaitu fonem sampai level tertinggi berupa kalimat. Urutan tataran gramatikalnya adalah morfem, kata, frasa, klausa, dan kalimat. Tataran di atas kalimat belum terjangkau oleh aliran ini. Selanjutnya, tekanan analisis pada bidang morfologi. Aliran strukturalisme lebih menekankan analisis morfologi. Hal ini tidak berarti bahwa bidang yang lain diabaikan begitu saja. Selanjutnya, bahasa merupakan deret sintagmatik dan paradigmatik. Deretan sintagmatik adalah suatu deretan unsur secara horizontal. Deretan sintagmatik ini terjadi dalam segala tataran, baik pada tataran fonologi, morfologi maupun sintaksis. Sedangkan deretan paradigmatik adalah deretan struktur yang sejenis secara vertikal. Deretan paradigmatik ini juga berlaku untuk semua tataran. Selanjutnya, analisis bahasa secara deskriptif. Menurut aliran struktural, analisis bahasa harus didasarkan atas kenyataan yang ada. Data bahasa yang dianalisis hanyalah data pada saat penelitian dilakukan. Selanjutnya, analisis struktur bahasa berdasarkan unsur langsung. Unsur langsung itu adalah unsur yang secara langsung membentuk struktur tersebut. Ada 4 model analisis unsur langsung, yaitu pertama, model Nida, kedua, model Houtket, ketiga, model Nelson, dan keempat, model Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya masih membahas mengenai materi linguistik modern, yaitu aliran post-strukturalisme. Nah, jadi pada linguistik post-strukturalisme ini terdapat tokoh-tokoh yang sangat terkenal, di antaranya yaitu Noam Chomsky yang alirannya yaitu transformasi generatif. Nah, mau tahu sejarahnya? Yuk kita bahas sama-sama. Jadi nama lengkapnya adalah Avram Noam Chomsky. Dia lahir di Philadelphia, Amerika Serikat tanggal 7 Desember 1928. Nah, ia adalah seorang profesor linguistik dari Institut Teknologi Massachusetts atau MIT yang merupakan murid dari Harris. Salah satu reputasinya itu di bidang linguistik terlihat lewat teorinya tentang tata bahasa generatif. Ia menjadi sangat terkenal dengan bukunya yang berjudul Syntactic Structure pada tahun 1957. Nah, munculnya buku ini itu timbul fase linguistik baru, revolusi ilmiah dalam bidang linguistik. Ya, tentu saja di aliran transformasi generatif. Nah, ayahnya juga dikenal sebagai ahli gramatika bahasa Ibrani yang disebut harian New York Times sebagai ahli gramatika bahasa Ibrani termuka yang menulis sejumlah karya gramatika bahasa itu. Nah, pada usia 12 tahun, Chomsky ini sudah membaca salah satu karya besar ayahnya tentang tata bahasa Ibrani abad ke-13. Nah, selain memperkenalkan bahasa warisan budaya leluhurnya, ayahnya juga memperkenalkan tradisi intelektual yang melekat dalam diri Chomsky. Nah, mungkin itu sejarah atau buku salah satu tokoh yang bernama Noam Chomsky yang merupakan linguistik post-strukturalisme. Ya, dia memiliki aliran transformasi generatif. Noam Chomsky adalah ahli linguistik yang cukup produktif dalam membuat buku. Chomsky
Chomsky telah menulis lebih dari 30 buku politik dengan beragam tema. Kepakarannya di bidang linguistik ini mengantarkannya merambah ke studi politik, dan sejak tahun 1965 hingga kini dia menjelma menjadi salah satu tokoh intelektual yang paling kritis terhadap kebijakan luar negeri, yaitu Amerika Serikat. Buku-buku bertema politiknya kerap dianggap terlalu radikal untuk diresensi atau ditampilkan media Amerika Serikat. Selama 5 dasawarsa ini, Chomsky telah menjalin kontrak secara langsung dengan lebih dari 60 penerbit di seluruh dunia dan sudah menulis lebih dari 30 buku bertema politik, dan baris-baris kalimat dalam tulisannya muncul di lebih dari 100 buku. Mulai dari karya ilmiah tentang linguistik, politik, hingga kumpulan kuliah wacana dan esai. Teorinya terkenal dengan nama tata bahasa transformasional generatif atau transformational generative grammar atau tata bahasa generatif. Transformasi adalah memberikan beberapa tanda yang memungkinkan penutur dan pendengar memahami suatu kalimat, sedangkan generatif mengandung 2 makna, yaitu produktivitas dan kreativitas. Bahasa adalah sesuatu yang dihasilkan penutur tanpa terkait oleh berbagai unsur bahasa itu sendiri. Dan yang kedua yaitu keformalan dan eksplisit. Dari sudut pandang ini dapat dikatakan bahasa dikombinasikan atas unsur dasar berupa fonem, morfem, dan lain sebagainya. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya. Tata bahasa transformasi lahir bersamaan dengan terbitnya buku Sintaksis Struktur pada tahun 1957. Teori yang dikemukakan dalam buku ini sering disebut dengan nama tata bahasa transformasi klasik. Adanya sambutan yang berupa kritik dan saran atas kekurangan yang ada dalam teori ini menyebabkan munculnya lagi buku Chomsky pada tahun 1965 dengan judul Aspect of the Theory of Syntax. Dalam buku ini, Chomsky telah menyempurnakan teori mengenai sintaksis dengan mengadakan beberapa perubahan yang prinsipil. Ada 3 asumsi dan hipotesis Noam Chomsky dalam bukunya tersebut, yakni yang pertama, perbedaan antara kompetens al-kifayah dan performance al-ada. Chomsky membedakan antara kemampuan kompetens dan perbuatan berbahasa performance. Dalam tata bahasa transformasional, ini kemampuanlah yang menjadi objeknya. Meskipun perbuatan berbahasa juga penting, kompetens adalah kemampuan yang terwaris dan tersimpan dalam otak manusia, itu memberikan kemampuan kepadanya untuk melaksanakan proses berbahasa. Dengan kata lain, kompetens adalah pengetahuan yang dimiliki oleh pemakai bahasa mengenai bahasanya. Ia berpendapat bahwa sebenarnya kalimat yang kita dengar dari seseorang pembicara bahasa tertentunya itu pada umumnya adalah kalimat-kalimat yang baru. Kita lanjut lagi, sedangkan performance merupakan percerminan dari kompetens yang juga dipengaruhi oleh berbagai situasi mental dan lingkungan real seperti keterbatasan ingatan, keteledoran, kecerobohan, dan sebagainya. Oleh karena itu, agar performance benar-benar merupakan pencerminan kompetens atau bunyi dan makna bersesuai dengan kaidah-kaidah kompetens, maka faktor-faktor ekstra linguistik tersebut sejauh mungkin dihindari. Dan kata lain, dapat kita katakan bahwa performance adalah pemakaian bahasa itu sendiri. Dalam keadaan sebenarnya, menurut aliran ini, sebuah tata bahasa hendaknya terdiri dari sekelompok kaidah yang tertentu jumlahnya, tetapi dapat menghasilkan kalimat yang tidak terbatas jumlahnya, yang mana sebagian besar kalimat tersebut barangkali belum pernah diucapkan ataupun didengar. Kemampuan tersebut dinamakan aspek kreatif bahasa. Saya akan menjelaskan perbedaan antara struktur al-dunia, al-tahtiyah, dan struktur
Albiyah Al-Safiyah Wilhelm von Humboldt berpendapat bahwa bahasa adalah bunyi atau form dan pikiran interform atau innerform, atau dengan kata lain bunyi bahasa merupakan bentuk luar, sedangkan pikiran adalah bahasa yang kita rasakan atau batin bentuk dalam. Analisa bahasa khususnya sintaksis di samping tataran yang lebih konkret berupa bentuk-bentuk sintaksis atau struktur atas survei struktur. Terdapat juga tataran yang lebih abstrak, yaitu struktur bawah dan struktur. Struktur bawah inilah yang menjadi landasan utama dalam pembahasan teori generatif transformasi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kreativitas bahasa. Masalah penting lainnya yang dibahas dalam teori generatif transformasi adalah daya kreativitas dalam bahasa. Dengan kata lain, teori ini menekankan pentingnya bahasa ini salah satu sifat dasarnya manusia. Nah, bahasa kreativitas inilah yang membedakannya dari bahasa artifal atau buatan, sekaligus menjadi titik perbedaan aliran kognitif dan aliran behaviorisme. Pengalaman bahasa ini memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan bahasa manusia. Kecerdasan linguistik merupakan kecerdasan yang sangat penting bagi manusia. Kemampuan kreativitas ini terbentuk dari pengetahuan manusia yang mengalami kaidah-kaidah bahasa yang terbatas. Nah, dari sinilah muncul penamaan dengan nama teori generatif sebagaimana yang telah dijelaskan Chomsky. Tujuan berbahasa adalah agar penutur bahasa tertentu bisa menciptakan dengan daya kreasinya kalimat-kalimat baru dan memahaminya dengan benar. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang perkembangan aliran linguistik modern. Nah, perlu kita ketahui bahwa linguistik merupakan ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Nah, perkembangan aliran linguistik modern ini adanya karakteristik aliran transformasional, yaitu berdasarkan paham mentalistik. Nah, aliran ini berpendapat bahwa proses berbahasa bukan sekedar proses pasang-pasang atau stimulus respon yang hanya semata-mata, akan tetapi justru menonjol sebagai proses kejiwaan. Proses berbahasa bukan sekedar proses fisik yang berupa bunyi sebagai hasil getar yang diterima oleh alat auditoris. Nah, akan tetapi berupa proses bunyi kejiwaan di dalam diri peserta bicara. Lalu bahasa merupakan innate kaum transformasional, beranggapan penuh bahwa bahasa merupakan faktor innate atau warisan keturunan. Dalam hal ini, untuk membuktikan teorinya, Chomsky dengan bantuan rekannya membuktikan bahwa struktur otak manusia dengan otak simpanse persis sama, kecuali satu simpul syaraf bicara yang ada pada struktur otak manusia tidak terdapat pada struktur otak simpanse. Nah, itulah sebabnya simpanse tidak dapat berbicara seperti manusia meskipun ia telah dilatih berkali-kali. Karena hal ini tidak disebabkan oleh kebiasaan, akan tetapi harus ada faktor keturunan. Bahasa terdiri atas lapis dalam dan lapis permukaan. Teori transformasional memisahkan bahasa atas dua lapisan, yakni deep struktur atau struktur dalam atau lapis batin, yaitu tempat terjadinya proses berbahasa yang sesungguhnya atau secara mentalistik, dan surface struktur atau struktur luar, struktur lahiriah, yaitu wujud lahiriah yang ditransformasikan dari lapis batin. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan mengenai perkembangan aliran linguistik modern yang adanya karakteristik aliran transformasional. Baik, saya akan menjelaskan tentang karakteristik aliran transformasional dari bagian D. Bahasa terdiri atas unsur kompeten dan performance. Aliran transformasional memisahkan bahasa atas unsur kompeten, yaitu pengetahuan yang dimiliki oleh seorang penutur tentang bahasanya, termasuk kaidah-kaidah yang berlaku bagi bahasanya, dan performance, yaitu keterampilan seseorang dalam menggunakan bahasa tersebut.
Yang E, analisis bahasa bertolak dari kalimat. Aliran ini beranggapan bahwa kalimat merupakan tataran gramatik yang tertinggi. Dari kalimat analisisnya turun ke prasa dan kemudian dari prasa turun ke kata. Aliran ini tidak mengakui adanya klausa. Yang F, bahasa bersifat kreatif. Ciri ini merupakan reaksi atas anggapan kaum struktural yang fanatik terhadap standar keumuman. Bagi kaum transformasional yang terpenting adalah kaidah. Walaupun suatu bentuk kata belum umum asalkan pembentukannya sesuai dengan kaidah yang berlaku, maka tidak ada halangan untuk mengakuinya sebagai bentuk gramatikal. Contoh, sampah telah menggunung di tepi jalan. Kata menggunung terbentuk dari kata gunung dan prefiks eng bermaksud menyerupai gunung. Nah, itu saja yang bisa kami tampilkan dari materi aliran linguistik modern. Mohon maaf apabila kami salah ucap. Cukup sekian dan terima kasih.